Singapura ke Malaysianya pakai bis, dari Malaysia ke Thailandnya pakai kereta. Karena sekarang nih udah mulai ya berjamur tentang kayak umroh mandiri, haji mandiri, kayak gitu kan. Jadi kayak terketuk banget hati kayaknya. Kalau menurut aku sekarang gampang punya handphone. Google Translate. Google Translate. Tinggal ngomong gini kasih gitu. Dan sekarang juga di luar negeri berarti orang-orang juga kayak mau mencoba nggak sih Indonesia, udah tau orang muka-muka orang Indonesia tuh dia kayak walaupun kayak bahasa cuma logat atau kayak logat tangan doang atau gimana ya beneran mendingan yang mendekat dulu kayak misalkan yang kalau yang menurut aku jalur yang bagus kayak Jakarta ke Batam dulu, ke Batam besok sama Singapura. Selamat sore teman-teman Turin.id. Wah, pindah lagi sekarang lokasinya. Kemarin aku habis dari itu kan, Kak Sinta Dari mana tuh? daerah Bekasi, Fieri. Fieri, Bekasi. Bukan maksudnya nama konten kreator. Oh, Fieri. Habis itu nanya dia traveler. Nah sekarang yang kedua podcast sama Kak Sita gitu. Sebelumnya udah pernah, aku udah bikin podcast, tapi aku ajak ke kantor. Nah problemnya adalah menyocokkan antara jadwalnya influencer sama kantor nih. Iya. Nah mereka nggak ketemu, ya udahlah aku aja yang jemput bola kali ini. Nah makanya ini udah episode kedua yang versi jalan-jalannya. Oke. Ini sama Kak Sinta. Pas banget kan tuh. Kak Sinta, apa nama lengkapnya Kak Sinta? Cinta si Kumbang Turki nama aku. Cinta si Kumbang Turki. Iya. Aku kadang pasti inget si Kumbang Turki. Soal nama ayahku dipanggil Kumbang. Si Kumbang, berarti aku ketemu sama Bati itu namanya apa ya? Apa ya namanya kalau di Padang tuh kalau Marga. ini enggak, maksudnya aku ke Papa Kakak tuh jadinya bako atau gimana ya kayak gitu. Istilahnya itu. Istilah kayak gitu kan. Ngerti tuh bako gitu. Oke. Nah kali ini bersama Kak Cynthia Turki. Cinta si Kumbang Turki. Cinta si Kumbang Turki. Itu Pintar. nama itu ya, nama Instagram ya. Iya. Cinta si Kumbang Turki. Nama emang dari aku nyanyi pakai itu jadi Nama panggung ya? Nama panggung. Cuman kalau nama asli nggak itu sih. Cuman udah ini sama tuh kan dari kecil sebenarnya nenek aku manggil aku Cinta memang karena tetangga sebelah rumah Gadang nama cucunya Sinta, jadi kayak nyesel gitu loh bikin anak gue nama cucu gue Sinta, jadi panggilnya Cinta ya. Cinta si Kumbang Turki. Nah kali ini di Giri Tirta. Iya. Wow, luar biasa. Enak sekali, nanti aku akan review makanan di sini. Wow. Makasih banyak Bersatu dengan alam. Nah, aku pengen ngobrolnya tentang jalan-jalan nih. Kak Cinta ini ada pernah pengalaman jalan-jalan kah? Kalau jalan-jalan pribadi sih belum pernah yang se-expert gitu banget sih. Tapi kalau misalnya jalan-jalan grup, aku pernah waktu zaman sekolah. Zaman sekolah SMA. SMK, karena kebetulan iya SMK aku pariwisata. Jadi Jakarta. Di Jakarta, di Jaya Wisata di di Pangkalan Jati. Iya. Itu ke Singapura, Malaysia, Thailand. SMK ke sana ya? Iya, SMK ke sana. Jadi kelas 1 kita jebot Java Bali Overland Tour waktu kelas 1. Kelas 2 itu Singapura, Malaysia, Thailand. Kelas 3 baru penutupan kayak ke Banten gitu-gitu sih yang Indonesia. Nah, berarti terakhir ke luar negeri itu pada saat itu? Iya, sekarang belum lagi. Siapa tahu Turin ngajakin aku lagi. Boleh sekali. Ajak saya, kita bikin konten lagi di sana kan? Iya benar, bisa boleh. SMK ke sana bersama teman-teman. Iya, teman-teman, guru. Kelas. Iya. Nah, ke sana berarti main. Nggak main jatuhnya. Belajar ya? Belajar. Jadi kayak misalnya nanti bergantian nih, misalnya di Singapura kita grupnya siapa, itu nanti guide-in di daerah di mana misalnya kayak di Marlayan. Gitu. Ntar di mana gantiin guide-nya siapa. Jadi kita dari Jakarta udah punya data itunya itinerary-nya sama historinya mereka. Oh gitu, jadi emang langsung praktek yang selama di sekolah dipraktekkan di sana. Benar. Dari
dari bandara sampai sana tetap belajar. Oke, nah itu semua diselenggarakan oleh Sekolah. Nyampe sana, nyebar lah tuh ketemu ke tempat tourism. Tetap bareng-bareng sebenarnya, cuman kita kayak misalkan di hari ini ke mana itinerary-nya, grup yang ini dulu nih yang kerja, yang tour guide-in. Walaupun ada tour guide-nya juga sih, dari tour guide lokalnya ada, cuma maksudnya tetap ada grup yang mungkin satu misalkan dia tour guide-in kayak sedikit-sedikit gitu loh, history sedikit gitu, nanti ngejelasin. Karena emang dari Jakarta udah disusun kayak gitu. Berarti belum sempat Explore pribadi, ya. Belum. Masih Itu SMA. zaman dulu juga belum zamannya just tip kayaknya deh. Dulu kayak cuman nitip dong, lo di mana nih dong, kayak gitu-gitu doang. Kalau sekarang mungkin iya ya. Kalau sekarang kasih kesempatan langsung buka. Langsung buka just tip. Nah, Lulur Thailand. selama di sana setiap negara beda-beda. Maksudnya habis Singapura, habis itu pergi ke Malaysia, iya, ke Thailand. Singapura ke Malaysianya pakai bis, dari Malaysia ke Thailandnya pakai kereta. Oh, gitu. Nah, itu kan pertama kali tuh keluar negeri. Pengalamannya umur berapa berarti? 16, 15. 17 lah ya. 17. Karena itu kelas 2, 17 ya kayaknya. Nah, itu udah tahu, wah ini luar negeri apa. Iya, norak banget sih pasti. Enggak kan SMA udah kepikiran nggak tahu zaman dulu ya, udah kepikiran di luar negeri apa udah belum ya? Karena ini sih kalau menurut aku bukan kepikiran sih, karena pas mau masuk sekolah itu pengennya pariwisata, jadi udah kepikiran dulu jalan-jalannya. Oh, Singapura tuh luar negeri. Iya, udah tahu gitu, maksudnya jalan-jalan, bakalan jalan-jalan nih, bakalan keluar negeri, karena kan pas di formulir juga memang udah dinyatakan tuh bakal kelas 2 bakal kesini. Karena itu emang programnya sekolah aku, tiap murid di kelas berapa kemana kayak gitu sih. Nah, apa yang Kak Cinta rasakan pada saat di luar negeri itu? Rasakan satu sih karena mungkin negara orang banyak yang nggak sama kayak di negara kita, kayak misalkan toilet sama makanan sih yang menurut aku dua hal yang buat aku harus bener-bener nyesuaiin sih, iya adaptasinya. Kalau kayak toilet, misalkan toiletnya udah mulai otomatis gitu kan, udah lebih modern dibandingkan di Indonesia. Waktu zaman dulu udah mulai mereka dibandingkan kita berarti kalah banget ya. Kalah jauh, sekarang ini baru kita ngerasain di mall-mall udah mulai ada kayak gitu sekarang. Sama kalau makanan kayak nggak ada pedas. Semua manis. Apalagi orang Padang. Apalagi orang Padang. Sambel. Namanya sambel. Itu sih dulu karena emang nggak ngerti, karena ada beberapa teman yang udah pernah ke sana, udah di reminder sama mereka tuh di grup yang misalnya pedas mending bawa saus kata dia gitu. Cuman aku nggak kepikiran, kayak menurut aku lidah aku bisa mana aja gitu kan. Ternyata ya zong juga kayak nasi bawa juga. Masih enggak masih aman. Kalau sekarang ke sana berarti mungkin ada kemungkinan bawa bisa. Bawa sambal, enggak make jijir juga kali Kak, kayak niat banget aja. Tapi kalau backpacker mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi. Sama keluarga, sama Pak suami masih agak lumayan lah. Oke. Nah, itu pertama kali ke sana berarti langsung ke Singapura. Habis itu Malaysia, baru habis ke itu Thailand. Perbedaannya dari ketiga negara itu, Kak? Perbedaannya apa ya? Kayak aku ngerasain sih antara Singapura sama Malaysia. Kalau Malaysia ke Thailand masih agak mirip-mirip lah ya. Apalagi Thailand juga sama Indonesia nggak jauh beda. Kayak kalau Singapura ke Malaysia, menurut aku Singapura bersih banget. Bersih banget. Terus tatanan ruangnya juga rapi. Terus dia kalau kayak misalnya masalah rumah, mereka benar-benar nggak sembarang aja bisa punya rumah, nggak kayak kita di sini harus KPR segala macam, masih bisa kan. Kalau mereka benar-benar diinin tentang keuangannya mereka, apakah mencukupi untuk punya rumah. Kalau belum mencukupi, mereka kayak apartemen gitu nggak sih modelnya ya. Nah, kalau Malaysia air minum kali ya menurut aku, air minumnya kayaknya deh. Air minumnya itu mahal banget, banyak banget. Kalau pariwisatanya enak? Pariwisatanya Malaysia. Bahasa Inggris kah atau? Kalau Malaysia masih aman ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Melayu kita kan masih gak paham ya. Kalau Malaysia menurut aku masih oke lah, nggak ada perbedaan, dan menurut aku masih bisa menyesuaikan sama kita orang Indonesia, dan pariwisatanya oke kok, bagus-bagus.
Tapi pada saat itu udah jago berarti ya Kak Cinta bahasa Inggrisnya. Aku nggak juga, jangan gitu. SMA udah dilepas luar negeri itu. Mm-mm. Karena aku aja termasuk jelek bahasa Inggrisnya pada saat SMA. Habis itu baru aku coba belajar dan akhirnya aku tembus kuliah di luar negeri di Inggris kan. Itu dia. Tapi emang kalau teman-teman pengen ngerasain ke luar negeri, mending yang dekat dulu sih. Iya beneran, mendingan yang mendekat dulu kayak misalkan yang kalau yang menurut aku jalur yang bagus kayak Jakarta ke Batam dulu, ke Batam habis itu sama Singapura. Kenapa gitu? Karena menurut aku tiketnya murah nggak sih? Oh gitu. Terus juga bisa lewat ini kapal, iya ferry. Soalnya aku punya saudara yang emang tinggal di Batam, aku lihat dia pernah ke Singapura. Ya itu jalurnya kayak lebih mudah. Terus ada beberapa teman mamaku yang emang juga di Pekanbaru mereka ke Batam ke sana. Jadi aku kayak nanti deh kalau itu mau juga nyoba kayak gitu, kayak seru gitu kalau jalurnya gitu. Dan emang harga tiket juga bukannya begitu ya? Mungkin. Karena aku baru ngeh juga kalau misalnya ke Batam itu lebih murah daripada langsung ke Singapura kali. Oh, gitu. Iya. Kalaupun gitu juga kayak misalnya kita kayak ini deh ke Padang harus mampir dulu ke Singapura, murah dulu baru ke Padang ya enggak sih gitu. itu berarti travel hack berarti ya? Iya, travel hack. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Nah, dari SMK itulah baru sampai sekarang belum lagi tuh pergi keluar negeri. Belum lagi. Kenapa? Emang belum ada waktunya aja. Belum ada waktunya, plus aku juga kayaknya pengen banget eksplor Indonesia sih, kayak ke Padang aja aku pulang kampung tuh belum semua, kayak masih kalau ngeliat orang dia ke situ waktu jadi kayak ada ya di sana. Iya, kalau nggak misalkan tahun kemarin pulang kampung udah ke yang mana yang sebelumnya udah aku list tuh. Terus pas nyatanya kemarin pulang kampung nggak ke situ, kayaknya pengen banget kayak ke kampung suami aja belum tuh, banyak banget juga dia tuh yang bagus-bagusnya di Bukit Tinggi kan. Aduh, emang kalau misalnya cuman pergi mudik doang itu nggak akan cukup sih, apalagi pada saat itu orang juga langsung ngerubungin gitu, jadi nggak sempet main gitu. Lebih ke kumpul keluarga karena kan orang rantau lama pulang, paling juga kayak cuman buat jalan-jalan tuh kayak saya pas udah seminggu 2 kali pergi jalannya, terus lebih di rumah ngumpul makan-makan, lebih kayak gitu sih. Berarti sekarang lagi kalaupun jalan-jalan itu di Indonesia? Iya di Indonesia. Nah, mana aja kalau di Indonesia? Terakhir Desember kemarin aku sama suami pergi ke Bandung. Awalnya mau ke Jogja, kehabisan tiket, ya udahlah daripada menyiapkan waktu yang udah diambil cutinya, udah akhirnya ke Bandung doang. Ke Bandung, tapi seenggaknya dari sebelumnya aku kebetulan aku singer wedding itu dulu kalau acara lumayan jauh-jauh kayak ke Bandung, ke Jogja, ke Bali, ke Lombok gitu. Tapi maksudnya cuma kalau nyanyi kan kita nggak bisa puas juga, paling sebentar doang kalau mau jalan-jalan gitu karena kan ngejar waktu lagi. Nah jadi kemarin tuh ke Bandung sama suami ya agak puas lah gitu, soalnya bisa kemana-mana sama dia, pergi nyewa motor. Sambil jalan-jalan. Iya jalan-jalan nyewa motor, jadi benar-benar udah agak kepuasa sedikit walaupun mepet waktunya. Nah baik kalau misalnya keluar kota itu yang dicari itu alamnya kah atau museum? Kan ada orang tuh saya pengen kesini karena ada sejarahnya, atau saya kesini karena ada air terjunnya. Tuh kalau Kak Cinta ini alirannya mana nih? Aku kayaknya makanannya deh. Oh gitu, oh iya alirannya makanan tuh. Kayaknya aku alirannya makanan deh yang dicari. Jadi kayak pas nyampe di kereta itu langsung ngomong kita makan di mana ya habis ini ya. Makan di mana ya, makanan yang bagus deket sini, yang enak di sini, yang tempatnya enak di mana ya. Iya deh kayaknya emang itu deh. Maksudnya nggak kepikiran untuk kalau misalnya listnya nanti bakal kesini, tapi yang utama selalu makanan sih, makanan. Okay. Karena kalau makanan udah nggak enak, kayaknya mood juga nggak enak deh menurut aku gitu. Berarti emang pertama kali itu kalau di list, oke, kita mau ke Jogja, apa nih kuliner yang benar. Gitu. Berarti nantilah ke Borobudur, nantilah ke situ. Bener. Walaupun yang dituju kadang-kadang tetap ada rumah makan Padang ya. Walaupun yang lain-lain tetap rumah makan Padang harus ada dalam list. Gimana sih rasanya makan Padang di Jogja? Benar. Oke, berarti aliran food ya? Food, iya. Karena aku udah berapa kali ngobrol sama orang, ada yang dia itu pergi emang karena sejarah, ada karena museum, ada yang karena bola. Aku ke Inggris tuh karena bola. Aku di Indonesia juga paling ke stadion-stadion. Oh iya. Gitu, itulah uniknya.
Nah, berarti setelah Indonesia dan nanti akan ada rencana lagi ke luar negeri. Insya Allah pengennya ke Mekah dulu sih. Amin. Iya siap. Karena sekarang nih udah mulai ya berjamur tentang kayak umroh mandiri, haji mandiri, kayak gitu kan. Jadi kayak terketuk banget hati kayaknya mau coba tuh umroh mandiri yang emang bener-bener kayak jatuhnya kayak backpacker, tapi kita di sana kayak tetap rame-rame juga. Cuman ada juga kayak bukan tour guide sih, kayak emang ada yang nemenin yang udah pengalaman di sana gitu. Iya. Dan itu salah satu kekhawatiran dari teman-teman tour agen. Iya bener. Karena mereka ya nggak ada lagi dong. Nggak ada lagi. Tapi menurutku sih enggak juga. Pasti akan ada marketnya untuk tour agen. Nah, ada marketnya lagi menurut aku, kayak misalkan nanti siapa tahu. Iya, yang untuk bener-bener intimate ya. Intimate dan juga misalnya udah ngebawa orang tua. Iya. Yang nggak mau repot lah. Harusnya itu jadi ini nggak sih ide kreativitas travel agent ya kan? Iya. Buat hal-hal kayak gitu harus cari marketnya langsung buru-buru. Karena emang ada ya market yang pengen sendiri, ya udah layanin itu. Tapi juga ada yang marketnya emang keluarga yang udah satu, misalnya suami istri ya, bawa anak, bawa orang tua, nah itu udah ribet tuh kalau misalnya mereka sendiri. Pasti mau nggak mau sama tour agen juga gitu. Jadi dan itu emang yang Turin terima tuh. Ayo Turin kita bikin aplikasi gitu. Jadi biar tour agen ini tetap ada ini juga marketnya. Berarti emang tujuan pertama itu adalah Mekah. Selain itu, misalnya selain Eropa atau negara mana impiannya? Kalau aku suka bola, aku pengen ke Inggris. Nah itu kalau Kak Cinta ini mungkin Eropa kali ya. Fashion tadi. Iya, enggak fashion di Eropa mungkin, soalnya kan aku dulu pernah kerja di travel agent juga ya. Travel agent, jadi karena dulu banyak megang paket tour Europe, jadi kayaknya berminat ya. Negaranya apa tuh Kak? Negaranya apa ya? Ada aku lupa lagi. Kalau fashion kan, saya pokoknya harus ke Paris. Ke Paris ya. Iya boleh ke Paris sih. Sebenarnya nggak ada yang spesifik apa sih, cuman yang pengen ke Europe gitu kan. Kalau Europe biasanya kan kalau ininya ada macam-macamnya yang pas kayak di seasonnya yang kayak gimana, saljunya atau apa. Nggak terlalu spesifik sih buat aku kalau luar negeri. Europe aja. Iya, yang penting Europe aja. Karena kalau bisa kalau dapat ada free-nya sih mau banget itu, mau banget. Ya Allah, amin. Jadi amin. Jadi kalau Europe kan tuh banyak tuh negara juga. Makanya aku Eurotrip itu Belanda, Prancis, Jerman, iya. Biasanya gitu kan. Selalu di kompalimen digabungin gitu. Yang dekat-dekat habis dari sini berapa hari ke sini gitu kan. Nah, habis itu kalau udah nyampe Eropa, nanggung tuh kalau nggak buat visa Inggris. Iya, benar. Nanti kalau misalnya kapanpun ke sana, ke Eropa, sekaliannya buat visa Inggris Kak. Iya sih. Aku udah lama nggak berkecimpung travel aja nih, lupa. Kayak dulu tuh aku sering ngerjain visa China, sering banget. Oh, bantu customer untuk bikin visa China yang sering tuh. Kalau Europe kan visa memang udah include kita kan kalau pakai tour. Ini tuh emang yang kayak khusus orang visa China. Yang paling sering itu visa China karena itu juga paling gampang bikinnya dulu. Cuman maksudnya pakai yang kartu itu diisi loh. Enggak sih, nggak terlalu. Kartu pada saat nyampe sana. Enggak, kita maksudnya ngeprosesnya loh. Nggak terlalu rumit kayak visa Europe kan. Iya. Visa Europe itu terakhir sih nggak tahu. Di zamanku itu harus ada berapa mengendap uang gitu. Nah iya itu iya. Kan? Kalau visa China ya menurut aku yang paling gampang, soalnya ngerasain itu. Kalau visa Europe udah aku langsung, karena itu pakai tour jadi cuma ngambilin datanya nanti kirim ke pusat, biasa kayak gitu. Wow, luar biasa, banyak sekali. Ada 3 negara sama Indonesia. Apalagi apa yang bisa Kak Cinta sharekan buat teman-teman ini, anak muda dia yang mau jalan-jalan takut Kak bahasa Inggris. Saya mau ke sana tapi nggak bisa bahasa Inggris. Emang segitunya Kak? Iya, kalau sekarang menurut aku nggak serumit dulu ya. Kalau dulu orang agak susah untuk kayak nyoba buat bahasa Inggris atau gimana. Kalau menurut aku sekarang gampang, punya handphone. Google Translate. Dan sekarang juga di luar negeri, berarti orang-orang juga kayak mau mencoba nggak sih Indonesia, udah tau orang muka-muka orang Indonesia tuh dia kayak walaupun kayak bahasa cuma logat atau kayak apa
agak tangan doang atau gimana ya. Menurut aku udah kayak nggak kayak dulu, nggak seru, nggak sesulit dulu loh kalau ke luar negeri gitu. Aku aja kayaknya penasaran lagi mau ke sana lagi, cuman untuk saat ini kayaknya belum ada untuk kepikiran ke sana sih. Pengennya Indonesia dulu aja sih untuk saat ini. Kalau aku diajarin ayahku itu kalau bahasa Inggris cukup rice, chicken. Habis itu udah sama airport. Kalau udah mau makan ada rice ya. Ya. Chicken. Habis itu kalau udah bingung airport mana udah pulang. Oh gitu. Boleh dicobain. Udah nggak tahu lagi mau ngomong apa udah. Where's airport? Nah, kita dianterin pulang deh udah gitu aja. Itu aja sih bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris. Oke. Ini udah cukup. Wow, 20 menit. Wah. Nah, kedepannya sekarang berarti lagi ngurusin CFC manajemen. Iya. Apa tuh Kak? CFC manajemen tuh dia kayak handle KOL manajemen, influencer, kayak gitu yang memang tahapnya sih di bawahnya agensi, masih lingkupnya masih kecil lah lingkupnya, belum begitu besar. Jadi tapi dia lebih dekat sih ke influencer sama talent. Jadi kalau agensi juga pasti akan ngebutuhin ke kita dulu, baru ke ini, ke talent kayak gitu, ke influencer kayak gitu sih Kak. Nah bedanya CFC dengan apa agensi lain itu? Kalau ini pandangannya beda nih. Mau pandangan via ke talentnya atau pandangan orang itu ada dua pandangan yang mesti aku jelasin kan ya. Kalau CFC itu apa bedanya sama yang lain? Kalau pandangan ke talent ya, menurut aku CFC itu lebih ke kekeluargaan, karena aku nggak mandang mereka tuh nggak mandang followersnya, nggak mandang juga kayak jatuhnya kan dia karyawan kita sebenarnya nggak sih? Kalau kayak gitu ya, kalau bahasa kasar bisnisnya ya. Nggak mandang kayak gitu ya, bener-bener dirangkul, ada pun kesalahan tetap dicoba cari tahu kayak gitu sih. Intinya lebih ke keluargaan kalau menurut aku, karena menurut aku CFC itu awal mulanya juga emang keluarga. Aku teman jadi keluarga, jadi makanya aku maunya mereka pun yang gabung sama CFC tetap jadi keluarga. Tapi kalau untuk pandangan ke brand, kenapa harus milih CFC? Menurut aku kalau pandangan sama brand itu sebenarnya sama kekeluargaan, karena aku setiap kalau komunikasi sama brand kayak Kak Geta pasti ngerasain nih komunikasi sama aku kayak gimana. Aku bikin brand itu lebih kayak aku coba dulu cariin solusinya, baru nanti aku kasih. Cariin solusinya mereka dulu nih. Pertama kan misalnya mereka cerita nih, cariin solusinya dulu. Pain pointnya mereka dulu. Nah, nanti baru aku terbalik ya. Gimana? Pain pointnya mereka, habis itu kita kasih solusi. Nah, tapi kayaknya yang cocok buat brand Kakak ini loh. Jadi lebih cerita sharing dulu sebenarnya sih. Aku selalu kasih mereka waktu untuk sharing dulu, nggak langsung bisa kalau rate-nya segini. Aku nggak pernah kalau mereka langsung kayak gitu, aku selalu bilang coba kita cerita dulu deh kakak maunya kayak gimana, brand maunya gimana, mau kayak gimana, ini kayak gini. Nah kalau aku punya nih kayak gini kayak gitu sih biasanya. Jadi bukan hubungan bukan transaksional berarti hubungannya. Iya, aku selalu pengennya kayak gitu sih, karena aku mikirnya kalau andai aku, walaupun kata orang nggak boleh kayak gitu karena bisnis itu riskan banget, kalau kita udah deket banget itu bisa jadi ancaman banget sebenarnya kan ya. Tapi aku pengennya gitu karena menurut aku kalau suatu saat nanti aku butuh mereka akan balik iniin aku, walaupun kita nggak boleh berharap kita bantuin itu bakal balik dari mereka juga kan. Ya aku mikirnya kayak gitu sih Kak, sistemnya lebih kekeluargaan. Makanya anak talent suka mikir kok bisa sih kakak ngambil fee dari mana, kok bisa kakak kalau fee segini nggak ngambil. Ya nggak tahu, terus kakak ada bentuknya dari mana. Ya karena itu tadi aku cuma pengen kekeluargaan sistem ini kayak gitu. Mungkin yang alirannya Kak Cinta ini ya meskipun udah dihargain ya rezeki itu ada aja gitu. Bener banget. Itu pun yang aku pakai juga sampai sekarang. Kadang aku juga dipanggil untuk narasumber gitu. Aku nggak sampai sekarang nggak pakai nggak pakai red card. Kadang di satu komunitas ucapan terima kasih aja. Totonya di satu lagi dipanggil bahkan bisa sampai ngelebihin gitu. Nah itu yang kadang trikinya aku tuh ya sih buat apa sih rezeki dibatasin gitu. Makanya bagiku ya udahlah jalanin aja gitu. Ini terjadi aku kerja sama Giri Tirta. Menurut aku itu akibat aku saking menganggap kekeluargaan, jadi itu terjadi. Dan makanya udah lama nggak kontak, tiba-tiba kontak lagi Bapak. Walaupun ya ibaratnya aku kesini jauh jaraknya, tapi aku mau coba kesini untuk
jalin kerjasama lagi. Aku bilang sama suami aku, kita jauh nih jalannya, tapi insya Allah berkah, insya Allah ada jalan pembuka selanjutnya. Aku bilang kayak gitu. Minimal silaturahmi. Iya, minimal silaturahmi, jadi ketemu Kak Geza, ketemu benar. lagi sama Bapak. Banyak banget. Aku di sini ketemu itu guys, para petinggi-petinggi sini. Wah. Dan dia ada beberapa resto lagi di luar sana. Wah. Banyak deh. Jadi memang nggak semua itu Ukur diukur sama dengan duit, duit. dengan uang. Walau kita butuh duit. Walau butuh duit. Iya. Gitu nih. Super sekali Kak Cinta. Jadi memang podcast ini ngobrol jalan-jalan sama ngobrol secara pribadi apa Iya. yang dikerjakan. Ini udah diulik-ulik, udah cukup 30 menit. Kalau kelamaan nanti agak bosan ya orangnya. Nanti mungkin kalau misalnya banyak kita buat part 2. Oke Kak Cinta, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama Kak Geza. Luangkan waktu sampai ke sini Gini Tirta. Buat teman-teman nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang lebih seru lagi dan makin banyak lagi. Oke, makasih banyak. Bye. Bye.